Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jihan Fadila dengan NIM C1C0 19106 dari kelas R09 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, untuk mata kuliah Akuntansi Syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akad istisna. Yang pertama yaitu mengenai pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau musta'ni dan penjual yaitu pembuat atau sa'ni menurut fatwa DSN MUI. Sya'ni akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain, yaitu istisna paralel. Selanjutnya yaitu mengenai jenis akad istisna. Jenis akad istisna di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, istisna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dan yang kedua, istisna paralel yaitu artinya melaksanakan dua transaksi istisna yaitu antara pemesan atau pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok, supplier atau pihak ketiga lainnya. Selanjutnya mengenai dasar syariah. Untuk sumber hukum akad istisna, masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Segala sesuatu yang memiliki kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang oleh syariah boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak. Rukun dan ketentuan akad istisna. Di sini yang pertama ada pelaku yang terdiri atas pemesan dan penjual, kemudian objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga, serta ijab qabul atau serah terima. Untuk berakhirnya akad istisna di sini bisa berdasarkan beberapa kondisi. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang terakhir, pembatalan hukum kontrak. Hal ini dilakukan jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya. Dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi menurut PSAK 104. Untuk akuntansi untuk penjual, di sini beban praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Biaya perolehan istisna terdiri atas biaya langsung, biaya tidak langsung, khusus untuk istisna paralel, di sini seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode, yaitu akad selesai dan metode presentasi penyelesaian. Dalam metode akad selesai, tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan sampai pekerjaan telah dilakukan. Dalam metode presentasi penyelesaian, pengakuan pendapatan diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Pendapatan diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Dalam metode presentasi penyelesaian, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan pada aset istisna dalam penyelesaian. Untuk metode presentasi penyelesaian, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Jika besar kemungkinan bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugiannya harus segera diakui. Selanjutnya, pada saat penagihan, baik metode presentasi penyelesaian maupun akad selesai akan menggunakan akun termin istisna. Pada saat penerimaan tagihan, penyajian, dan yang terakhir ada pengungkapan.
Selanjutnya untuk akuntansi untuk pembeli. Yang pertama untuk pembayaran tunai atas pesanan istiqna dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembeli mengakui aset istiqna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual, sekaligus mengakui utang istiqna kepada penjual. Yang kedua, pada saat aset istiqna selesai dibangun, maka pembeli akan melakukan pembayaran terakhir dan melaksanakan serah terima atas aset istiqna. Selanjutnya, mengenai pembayaran istiqna secara tangguh dapat dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, jika aset istiqna yang diperoleh melalui transaksi istiqna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Dan yang kedua, beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istisna pada saat pembayaran hutang. Kemudian, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan belum memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperoleh dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai perolehan. Selanjutnya ada penyajian, dan yang terakhir ada pengungkapan. Untuk akuntansi terkait dengan garansi, sebagai jaminan atas kualitas pesanan, maka penjual akan membuat bank garansi dalam persentase tertentu atas nilai proyek. Misalnya, terjadi kelalaian atau kesalahan oleh penjual sehingga barang yang diserah terimakan mengalami kerusakan atau kesalahan spesifikasi pesanan dan mengakibatkan kerugian bagi pembelinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai ilustrasi kasus istiqna. Di sini nasabah bisa membayar rumah dengan skema pembayaran per bagian rumah. Jadi setiap ada bagian rumah yang jadi, nasabah membayar atas bagian rumah yang sudah jadi tersebut. Ilustrasi sederhananya, misalnya si Aisyah ingin membeli rumah. Ia membeli rumah melalui BPRS Sejahtera. BPRS menawarkan skema akad istiqna untuk pembelian rumah. Aisyah setuju, lalu ia menjabarkan spesifikasi rumah yang ia inginkan. Kemudian, BPRS Sejahtera menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat rumah sesuai spesifikasi yang disampaikan oleh Aisyah tadi. Dalam skema perhitungan, BPRS akan menambahkan biaya jasa sebagai keuntungan yang berhak mereka dapatkan atas pemesanan rumah tersebut. Setelah perhitungan selesai, disampaikan perhitungan tersebut kepada Aisyah dan Aisyah menyepakati perhitungan yang diberikan. Aisyah membayar dengan cara pembayaran setiap bagian rumah. Jadi, jikalau dalam proses pembuatan rumah tersebut ada bagian-bagian yang sudah mulai jadi, Aisyah akan membayarnya. Kalau pondasi sudah jadi, Aisyah membayar cicilan pertama. Kemudian ketika dinding sudah jadi, Aisyah membayar cicilan kedua. Begitupun seterusnya sampai rumah tersebut jadi dan siap untuk digunakan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi akad istiqna yang sudah saya sampaikan. Saya memohonkan maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan ataupun kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.